Seberapa banyak memori otak kita yang kita gunakan setiap hari? Kebanyakan orang menjawab antara 100 sampai 1000 ingatan. Padahal kenyataannya kita mengakses miliaran ingatan setiap harinya. Ketika kita mengalami sebuah kejadian, kita mengingat tentang nama benda, nama orang, warna, angka, dan lain sebagainya. Begitu kompleks ingatan di dalam otak kita. Untuk sebuah kejadian saja mungkin membutuhkan ratusan bahkan ribuan ingatan yang diproses dalam otak kita. Namun ingatan itu begitu mudah kita jabarkan satu persatu karena tidak dalam sebuah ingatan yang terpisah-pisah, tetapi ingatan itu terangkai dalam sebuah cerita kejadian yang bisa kita visualisasikan. Artinya ada sebuah rangkaian atau pengalaman unik di dalam setiap ingatan otak kita. Kesimpulannya adalah yang pertama, kita akan lebih mudah mengingat sesuatu jika kita bisa memvisualisasikan hal tersebut. Yang kedua adalah kita akan lebih mudah lagi mengingat sesuatu jika kita mempunyai pengalaman unik atas ingatan tersebut. Nah, kita bisa membuktikan dengan sebuah tantangan. Tantangan yang pertama adalah saya akan memberikan 10 kata dan coba kalian ingat tanpa mencatat. Buaya, kuda, kursi, botol, gitar, lipstick, ban, sekolah, keyboard, kabel, rumput. Nah, sekarang pause video ini dan coba sebutkan kata-kata yang kamu ingat. Orang normal akan mengingat setidaknya 5-7 kata. Itu adalah batasan yang bisa kita ingat dalam ingatan jangka pendek kita. Sekarang coba kita bandingkan. Saya akan memberikan kosakata dan sedikit memberikan visualisasi dalam sebuah cerita pendek. Pintu. Bayangkan sebuah pintu yang besar, terbuat dari besi, sangat besar dan sangat berat. Beruang. Pintu itu tiba-tiba terbuka dan keluarlah seekor beruang coklat hitam, besar dan memakai celana putih, dan beruang itu meraung ke arahku. Piano. Ketika beruang itu meraung ke arahku dengan sangat keras, tiba-tiba sebuah piano jatuh dari langit dan menimpa kepala beruang itu. Kemudian beruang itu jatuh pingsan. Semangka. Setelah beruang itu pingsan, kemudian aku melanjutkan perjalanan. Aku buka pintu besi itu dan aku masuk ke dalamnya. Ternyata di balik pintu itu ada sebuah kebun buah semangka. Buahnya besar-besar dan kelihatannya sangat manis. Meja. Kemudian aku ambil satu semangka dan aku taruh di atas meja. Kemudian aku kupas semangka itu dan benar saja semangkanya sangat manis dan sangat segar. Sekolah. Setelah aku sadari ternyata meja ini adalah meja sekolah yang sering aku pakai di sekolahku. Setelah aku amati, ternyata di atas meja itu banyak sekali catatan kecil, persis seperti meja yang aku pakai di sekolah. Lipstick. Ternyata setelah aku lihat coretan lebih teliti, ada juga coretan lipstick di atas mejaku. Ternyata itu adalah coretan lipstick dari temanku. Lipsticknya berwarna pink. Gitar. Aku lihat di bawah meja, ternyata ada sebuah gitar. Aku mainkan gitar itu dan ternyata setelan gitar itu tidak sesuai. Kemudian aku setel sebentar dan kemudian aku nyanyikan lagu Indonesia Raya. Rumput. Ternyata ketika aku memainkan gitar dengan lagu Indonesia Raya, tiba-tiba sekelilingku berubah menjadi padang rumput yang sangat hijau. Semakin semangat aku memainkan gitar itu di atas rumput itu. Rasanya sangat sejuk dan menyenangkan. Balon. Dan tiba-tiba ketika aku memainkan gitar di atas rumput itu, ada hujan balon. Balonnya sangat berwarna-warni, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru,
dan lain sebagainya. Sebuah pengalaman yang sangat unik dan sangat luar biasa. Nah, sekarang kita coba ingat lagi berapa banyak kata yang kamu ingat dalam sebuah cerita yang sudah saya bacakan tadi. Dengan membuat sebuah pengalaman atas kosakata yang ingin kita ingat, kita menjadi lebih mudah untuk mengingatnya. Begitu juga ketika kita ingin mengingat sebuah pelajaran misalnya. Akan lebih mudah jika kita bisa memvisualisasikannya. Misalnya dengan cara menggambar atau membuat cerita atau pengalaman unik dari rangkaian kosakata yang ingin kita ingat. Nah, itulah beberapa tips untuk mengingat. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang lainnya.